Halo, assalamualaikum. Paket. Ya, kali ini saya kedatangan sebuah paket yang gede banget dari Realme. Ini adalah Realme AIoT Next Gen Box. Tenang, kamu juga bisa dapat paket seperti ini nanti di tanggal 11-11 ya. Ada Realme Celebration, di mana kamu bisa dapetin semua yang ada di dalam kotak ini, katanya dengan harga yang lebih murah. Saya belum tahu harganya berapa, nanti cek aja di link di deskripsi video ini. Yang jelas, ini saking gedenya boxnya, di kamera atas sampai penuh banget ya, hampir nggak masuk ini. Di kamera depan juga nih, udah makan space banyak banget. Dan kita lihat apa aja ya isinya. Kita angkat. Oh, ya nutupin wajah saya. Buka nggak? Buka aja ya. Kita putar deh. Oh, ya ini dia isi di dalam paketnya. Pertama ada surat, Leap to Next Gen with Realme. Ya, kira-kira gini, Dear Realme Friends, Realme sebagai merek favoritnya anak muda selalu ingin memberikan produk-produk yang tech trendsetter. Kali ini Realme ingin melangkah lagi menjadi merek tech lifestyle untuk kalangan anak muda yang kami sebut Next Gen. Ada apa? Realme Watch S, kemudian Realme Buds Air Pro, dan juga Realme Smart Cam 360, dan terakhir ada Realme M1 Sonic Electric Toothbrush. Selamat datang para Next Gen di Tech Lifestyle bersama Realme. Selamat menikmati kecanggihan smartphone dan produk-produk AIoT dari Realme. Oh, mantap. Seperti ini suratnya. Dan ya, ada 4 buah produk di sini. Kamu bisa lihat di depan penuh banget. Di atas, ya kira-kira kayak gini nih. Ini Realme Watch S. Tuh. Smartwatch baru dari Realme yang sekarang sudah punya dial bulat ya. Dan ini dia Realme Smart Cam 360. Lalu, ini ada Realme Buds Air Pro. Menarik nih. Oh, ada transparency mode selain noise cancellation-nya ya. Dan kita akan lihat yang terakhir adalah Realme M1 Sonic Electric Toothbrush. Seperti ini penampakannya. Dan kita akan unbox mulai dari sikat gigi ini dulu ya. Kita lihat highlight fitur di kemasan dari Realme M1 Sonic Electric Toothbrush ini. Oh, warnanya biru ya. Kemudian dia punya 34.000 kali per menit high frequency sonic motor. Kencang banget ya. Kemudian DuPont 99,99% antibacterial bristles. Nah, ini penting juga. Kemudian 3,5 mm thin metal free brush head. Oke, metal free, dan dia baterainya mampu bertahan 90 hari, 3 bulan nggak usah ngecas tuh. Kemudian ada 4 cleaning modes-nya serta punya quick wireless charging. Ih, mantap. Sikat gigi, bisa wireless charging, kamu udah punya belum? Yuk kita unbox. Oke, ini di dalamnya. Pertama ada sebuah karton untuk menutupi, dan ini adalah batang atau gagang dari sikat giginya. Gede juga ya, panjang, makanya baterainya bisa bertahan 90 hari, dan ini support wireless charging. Dan ini ada 4 buah mode untuk pembersihannya: soft, clean, white, dan polish. Di sini ada logo baterai. Kemudian di sini ada tombol 1 dan logo Realme. Ini warna birunya kece ya. Saya suka banget warna biru seperti ini. Dan di dalamnya ada 2 buah partisi. Yang pertama sepertinya ini dock charge-nya ya, kalau ngeliat gambarnya. Yap, ini dia dock charge-nya dengan warna yang selaras. Kabelnya hitam, ujungnya USB Type A. Dan ini inductive charging base dengan input voltage-nya 5 volt 1 ampere dan rated power-nya 3 watt ya. Ini waterproof juga, IPX7. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau misalkan gosok gigi di wastafel gitu, kena air, nggak masalah ya. Selama nggak terendam mungkin ya. Dan perhatikan kabel USB Type A-nya, jangan sampai basah waktu dicolokin. Itu aja sih yang harus diperhatikan. Oh, dapat 2 buah brush head, sensitif dan regular. Oke, ada 2 tipe ya. Buat gigi sensitif pakai ini, harusnya lebih lembut, dan yang regular. Dan di sini juga ada buku manualnya. Tipenya RMH 2012 dan punya 6 bahasa ya. Jadi ini adalah produk yang akan dijual global. Oke, cara pembersihan cukup mudah. Kita tinggal buka tutupnya, lalu pasangkan brush head-nya. Ini ujung kepala sikatnya sudah termasuk helmnya ya, biar lebih aman dan lebih bersih. Kemudian kita tinggal pasangkan dengan posisi nya seperti ini. Sudah selesai, kita buka tutup dari sikatnya, lalu kita tekan tombol on off-nya ya. Tuh, langsung menggosok. Seperti itu menggosoknya. Kamu bisa lihat lebih dekat lagi.
dan ada bunyinya ya. Nah, kalau sudah 8 detik di mode yang sama, ini by default di mode polish dan ini indikator baterainya. Kita tekan lagi, maka akan mati. Tapi kalau sebelum 8 detik, kamu tekan lagi tombol on off ini, maka dia akan berpindah mode. Soft, clean, white, polish. Oh, kalau polish ini kencang banget. Soft. Nih, kalau soft seperti ini, getarnya. Clean, white. White kencang banget. Dan terakhir polish. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Pemakaiannya simple banget sih sebetulnya. Selanjutnya, ada Realme Smart Cam 360 ya. Kita lihat di belakang kardusnya ada highlight fiturnya lagi. Ini sudah Full HD ya, video recordingnya. Kemudian juga punya 360 Panoramic Vision, AI Anomaly Detection. Nah, ini mungkin penting nih buat yang ninggalin rumah. Misalkan mau pakai ini sebagai kamera pengintai, kalau dia mendeteksi gerakan atau mendeteksi yang aneh, dan bisa menotif ke kita yang lagi memantau ya. Kemudian ada Voice Talkback, Multiple Privacy Protection, dan bisa menggunakan memori sampai dengan 128 GB ya, serta full color in low light. Jadi kamera ini tetap bisa merekam full color di kondisi yang cukup temaram. Dan punya infrared night vision juga. Mantap. Dengan power input 5 volt 1 ampere. Ini modelnya RMH 2001. Kemudian wireless protokolnya pakai Wi-Fi BGN ya. Oke. Warnanya putih dan sudah, kita langsung buka saja. Yang jelas ini bekerja dengan Realme Link ya. Di atas ada sebuah partisi dulu, sebuah kotak. Apa isinya? Ada stiker. Stiker lagi. Sepertinya ini buat ini ya, ditempel di sisi depan dari bodi kameranya, biar lebih unik lagi. Dan ini ada user manual buat Realme Wi-Fi Smart Camera 360 ya. Ini kepala chargernya disertakan dengan outputnya adalah 5 volt 1 ampere, 5 watt ya. Apa ini? Aim the sight towards the area you wish to monitor. Ini buat apanya ya? Kayak stiker gitu buat, kalau ngelihat bentuknya sih kayak buat nempelin ininya ya, kakinya atau docknya gitu. Skrup dan juga sudah diberikan visornya ya, buat ditempel di dinding. Oke, mantap. Lalu, apalagi yang ada di dalamnya? Kayaknya kameranya nih. Habis ya. Ini dia kameranya. Penampakannya seperti ini. Dan sepertinya kameranya bisa berputar ya, sehingga bisa mendapatkan perekaman 360. Termasuk bagian bawahnya ini bisa berputar, dia bisa beralih sudut pandangnya ke bagian belakang juga. Di sini ada slot micro SD. Oke. Kemudian ini lensanya, mikrofonnya di atas, dan ini indikator lampunya. Di sini loudspeakernya, dan di bawah sini ada tombol reset serta port untuk input powernya ya. Ini dia untuk input powernya, micro USB ya. Kabelnya warna putih dan panjangnya ini sekitar 1 meter lebih kayaknya, 1,5 apa 1,20 ya. Cukup panjang buat kita ngetes hari ini. Kita akan masukkan memory card seperti ini ya, cara masukinnya. Jadi menghadap ke atas. Lalu setelah itu kita colokkan sumber daya yang dibutuhkan ya. Input powernya. Ya, sudah mulai menyala. Kita tunggu sampai berkedip. Sudah. Oke, sudah siap buat di pairing. Sekarang kita tinggal buka aplikasi Realme Link. Barusan sudah saya update dari Play Store aplikasinya. Dan tambahkan device baru. Kita bisa pilih security di sini dan ada Realme Smart Cam 360 ya. Dan dia akan minta Wi-Fi kita, passwordnya buat dia sendiri connect ke Wi-Fi buat jadi IP cam tentu saja. Oke, pastikan udah blinking red katanya. Kalau sudah, di checklist di situ dan next ya. Oke, ketemu Realme Smart Cam 360. Register device, pair device. Oke, sudah bunyi dan sudah kedip-kedip warna biru seperti ini. Dan dia sudah mendapatkan video streamnya ya. Tuh, dia gerak-gerak sendiri buat ngambil. Halo. Oke, ini adalah infrared vision-nya. Jadi di kondisi temaram dia bisa ambil gambar seperti ini, lebih jelas. Dan kita bisa kontrol dengan mudah dari sini. Tuh. Saya mau munculin wajah saya.
Mbak. Oke, seperti itu kira-kira cara pakainya ya, gampang banget. Dan kita sudah mulai rekam juga dari smartphone kita. Seperti ini. Halo? Kalau menurut saya ini bagus loh ininya, hasil kameranya. Detail dapat wajah saya. Nanti kita coba lihat ya hasilnya. Sip, untuk unboxingnya segitu aja dulu kali ya. Sebetulnya fungsinya sih udah ketahuan buat IP cam gitu ya, buat masalah keamanan di rumah, buat memantau keadaan rumah. Kalau kita lagi pergi, misalkan pengen memantau rumah dari kantor atau lagi liburan, bisa pakai kamera ini. Kita lanjut ke dua gadget lain yang juga menarik dari Realme, yaitu Realme Buds Air Pro dan Realme Watch S. Ini adalah Realme Buds Air Pro, warnanya hitam yang akan saya unbox dengan desain atau penampakan seperti ini ya. Punya batang atau tangkai, dan tipenya adalah full in-ear dengan ear tips yang masuk ke dalam kuping seperti ini. Ya, dan ini adalah highlight fiturnya, dia punya active noise cancellation up to 35 decibel dan super low latency di 94 millisecond dengan total playback 25 jam, sepertinya ini dengan charging case-nya, dan punya bass boost driver 10 mm, besar ya, dengan transparency mode. Nah, ini yang penting tadi saya bilang, serta dual mic noise cancellation for calls. Buat teleponan juga harusnya lebih jernih lagi meskipun kamu lagi berada di tempat keramaian ya. Ini modelnya RM-A210 dengan, warna putih ternyata. Depannya hitam ya, tapi isinya putih. Dan ini juga bekerja dengan Realme Link. Kita bisa atur beberapa hal di Realme Link, nanti akan saya tunjukkan. Yuk, kita unbox dulu. Tereng. Oke, di dalamnya ada sebuah partisi bertuliskan "Sometimes we long for the silent word in order to hear the truth" dari Jose Levi. Dan di sini ini ada buku manual, user guide. Oke, seperti ini cara pemakaiannya. Jadi tap 2 kali buat play atau pause dan tap 3 kali buat next song. Atau buat masuk ke noise reduction atau transparency mode, ini toggles ya. Berarti ditekan dan tahan 2 detik, salah satunya saja. Kalau tekan dan tahan 2 detik keduanya, maka akan masuk atau keluar dari game mode. Nah, game mode ini adalah mode di mana latensinya akan sangat rendah ya. Oke, kemudian ada cara pakainya seperti ini. Oke, touch command-nya juga dibahas lagi di sini. Lalu, di sini ada sebuah partisi yang bisa dikeluarkan, noise off, game on. Warnanya kuning, kabelnya dengan aksen kuning lagi di dalamnya, dan sudah USB Type-C ya. Kemudian, ya ada ear tips di sini. Dapat 3 pasang ear tips tambahan ya, beda ukuran jadi lengkap. Dan ini dia, casingnya. Saya suka nih bentuknya. Teman-teman mungkin akan lihat seperti wadah kosmetik ya. Tapi ini menurut saya bagus penampakannya. Agak lonjong ke atas dengan logo Realme di depan dan lampu indikator di situ. Di sisi bawah ada port USB Type-C. Dan ini katanya auto connection dengan cara dibuka saja casingnya. Tuh, udah langsung menyala lampunya. Kita keluarkan. Oke, mudah dikeluarkan. Ada apa nih? Ada plastik merah yang menutupi bagian ininya tadi sama bagian bawahnya ya, biar arus nggak masuk selama dalam pengemasan atau penyimpanan. Ya, ini penampakan dari Realme Buds Air Pro. Ini adalah lampu indikatornya. Lalu di sini ada mikrofon 1 dan di dalam juga ada mikrofon 2 ya. Jadinya ini bisa untuk noise cancellation maupun transparency mode atau ambience atau awareness mode. Di bawah ada pin magnetik buat chargingnya dan seperti ini ear tipsnya dari karet yang super tipis. Tapi feels-nya itu halus banget, kerasa banget mewahnya ya si ear tipsnya. Dan kita coba pakai di telinga saya. Fittingnya bagus, isolasinya bagus. Kita tambahkan earphones dan kita bisa pilih Realme Buds Air Pro di sini. Open the case, ya betul, and press the button 3 detik sampai kedip-kedip. Next, udah kedetek langsung. Pair. Wow, lengkap banget ya fiturnya ketika sudah dikoneksikan dengan aplikasi Realme Link ini. Pertama, dia bisa atur mode noise control-nya, apakah general, normal, atau tanpa noise cancellation. Lalu transparency mode juga bisa. Dan ini bisa dipilih ketika kita lagi pakai dan mau tekan dan tahan 2 detik di sini ya. Mode mana saja yang mau ditoggle. Apakah general termasuk atau tidak, itu bisa diatur di sini. Mantap. Dan ini saya ngomong dengan mode transparansi dan kerasa beda ya. Saya ngomong itu masih kedengeran banget ke kuping saya. Beda kalau dengan di mode noise cancellation ini.
suara saya langsung jauh lebih senyap gitu. Kerasa banget. Lalu, game mode juga bisa diaktifkan dari aplikasi Realme Link ini, dan seperti biasa ada bunyi mesin menyala ya ketika game mode ini dinyalakan. Dan ada volume enhancer juga. Misalkan kamu mau dengerin dengan volume yang lebih tinggi, dan bass boost-nya bisa dinyalakan dari aplikasi Realme Link juga. Dan yang saya suka adalah kita bisa atur touch control-nya dari sini. Double tap di kiri buat apa, triple tap di kiri buat apa. Meski memang touch control-nya ini nggak bisa dipakai buat atur volume ya, tapi sudah sangat baik di mana tap sekali tidak terjadi apa-apa, hanya terjadi kalau tap 2 kali, tap 3 kali, sama tap and hold 2 detik. Nah, seperti tadi saya bilang, teman-teman, apakah butuh saya buatkan video review lengkap dari Realme Buds Air Pro ini? Silahkan komen ya. Last but not least, kita akan unbox sebuah smartwatch baru dari Realme. Ini adalah Realme Watch S dengan dial bulat seperti ini. Oh, kita lihat lagi di sini untuk highlight fiturnya. Dia sudah menggunakan layar bulat dengan ukuran diameternya 3,3 cm ya, atau 1,3 inci. Punya auto brightness touchscreen, kemudian heart rate monitor, dan juga punya blood oxygen monitor. Punya 16 mode sports dan punya baterai yang tahan lama dengan water resistant IP68 ya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa baterainya adalah 390 mAh ya. Oke, kita langsung buka ya. Warnanya hitam. Ya, kita buka. Ini boxnya panjang banget ya. Sepertinya Realme memang tidak mau menekuk strapnya di dalam pengemasan, biar saat kamu terima bentuk dari strapnya ini masih tetap lurus dan bagus seperti ini. Strapnya sendiri, ini halus banget. Finishingnya soft banget dan juga lentur banget. Dengan di sini ada tulisannya Realme dan di sini ada tulisannya 22L. Mungkin ini adalah lebar dari strapnya ya. Dan ini dengan mudah bisa kamu ganti strapnya. Ada kait buat lepas strapnya, dan dengan bentuk seperti ini akan sangat mudah buat ganti strap dengan strap yang lain yang banyak beredar di pasaran. Kita akan buka lagi. Di sini kita lihat ada apa. Oke, ada user manual dan juga ada dock charge-nya. Seperti ini dock charge-nya, magnetik, berbentuk bulat juga, dan ada logo R-nya Realme di situ. Dengan ujung kabelnya adalah USB Type A ya. Lalu di sini ada Realme Watch S user manual. Kita akan langsung pairing dengan aplikasi Realme Link lagi, tapi sebelumnya kita lihat dulu penampakan dari dialnya seperti ini. Kita buka plastiknya. Mewah ya kelihatan. Dan ini punya bodi campuran aluminium loh. Kerasa nih, di bagian pinggirnya ini metal banget, sementara bagian bawahnya masih terbuat dari polikarbonat ya. Dengan sensor yang banyak seperti ini, saya yakin memang akurasi untuk pengukuran heart rate sama blood oksigennya bisa dibilang akurat ya. Kita akan coba nyalakan dengan menekan dan tahan tombol yang atas ini. Sudah menyala, lalu kita akan pakai di pergelangan tangan. Ya, di awal kita disuruh pilih bahasa dulu. Indonesia ada tuh. Ya. Dan kita disuruh buat scan QR code-nya. Seperti biasa, kita akan pairing dari aplikasi Realme Link ya. Kita tambah di situ. Dan langsung muncul tuh Realme Watch S. Langsung muncul konfirmasi di smartwatch-nya buat pairing. Binding success. Ini selalu saya bilang ketika unbox atau nyobain smartwatch adalah UX yang bagus ya. Jadi nggak asal connect. Dan ini penampakan dari watch face-nya. Default seperti ini. Kita akan lihat watch face lainnya. Tekan dan tahan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya watch face-nya ya. Ini paling keren menurut saya. Tapi kalau mau lebih sporty, bisa pilih yang lain ya. Nih, kayak ini. Kalau yang ini buat nunjukin kalau layarnya warnanya bagus banget. Tuh. Ini menurut saya yang paling sporty, paling keren. Dan kita lihat fitur yang muncul di aplikasi Realme Link-nya. Seperti biasa di aplikasi buat smartwatch akan muncul dashboard buat aktivitas yang sudah dilakukan. Kita akan cek menu atau fitur yang ada di aplikasi Realme Link ini buat Realme Watch S. Yang pertama watch face. Oke. Ini bisa pakai foto dari smartphone kita. Nanti ditransfer ke sana. Lanjut, ada call reminder dan notification. Nah, notification-nya bisa buat SMS, WhatsApp, Google Maps, Twitter, YouTube Music, Facebook, Gmail, YouTube. Dan kalau more ini ternyata muncul semua aplikasi ya. Jadi semua aplikasi bisa di-forward notification-nya ke Realme Watch S ini. Mantap. Lalu ada Get Up Reminder. Ini adalah sedentary reminder, pengingat kalau kita kelamaan duduk ya. Kemudian Water Reminder, pengingat buat kita minum.
Nah, HR monitoring atau monitoring detak jantung juga bisa diset buat berjalan terus selama 24 jam dengan interval yang kita set ya. Lalu ada music playback control juga, mantap, dan ada kamera controller juga, lengkap ya. Lalu ada Find My Phone juga. Dan terakhir ada weather, set goal, sama unit setting. Device update, sudah up to date. Dan ini dia Realme Watch S. Dia punya pendeteksi pergerakan pergelangan tangan kita ya. Jadi kalau diputar, dia langsung menyala layarnya. Dan kita akan lihat UI atau menunya ya. Nih, kalau misalkan kita swipe dari atas ke bawah, maka muncul daftar notifikasi yang sudah masuk dari smartphone ke smartwatch ini. Kalau swipe dari bawah ke atas, maka muncul menu lengkapnya. Colorful banget ya layarnya. Kemudian, kalau swipe dari kiri, akan muncul toggles. Ini ada buat battery saving mode. Lalu ada do not disturb mode juga. Dan screen brightness-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 level ya. Tapi bisa auto brightness juga seperti ini. Lalu kalau digeser lagi akan masuk ke apa ini? Heart rate sepertinya ya. Geser lagi, ini adalah sleep monitoring. Lalu ini adalah weather. Ini adalah aktivitas yang sudah dilakukan. Dan sudah. Nah, kalau mau ngecek untuk blood oxygen, ada di sini ya. Tuh, SpO2. Oke, itu semua isi di dalam Realme AIoT Next Gen Box ya. Kita sudah bahas 4 barang kali ini yang semuanya bisa kamu dapatkan di Realme Celebration 11.11 dengan harga spesial tentunya. Saya kasih bocoran nih, kalau ketengan ini harganya sekitar sejutaan, sama dengan Realme Buds Air Pro ini. Yang menurut saya di level harga segitu punya fitur menarik, punya noise cancelling dan juga transparency mode, serta game mode, dan juga dukungan penuh dari aplikasi Realme Link yang membuatnya mudah dikontrol dan mudah diatur ya. Biar makin high-tech aja ya kehidupan sehari-hari, sampai sikat gigi pun dilakukan dengan smart gadget seperti ini. Oke, teman-teman, menurut teman-teman mana yang paling menarik pada video unboxing kali ini? Produk mana yang paling bikin teman-teman penasaran? Silahkan komen ya. Dan silahkan juga komen menurut teman-teman mana yang paling pengen dibahas lebih lengkap atau lebih detail di video review masing-masing gadget dari Realme ini. Gitu aja mungkin video unboxingnya. Silahkan cek link di deskripsi video ini buat info harga dan juga info pembeliannya di mana. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.